Bank Jago, kode ARTO, adalah salah satu saham perbankan selain BRIS yang sahamnya naik luar biasa sejak 2020 hingga sekarang. Harga saham sudah naik lebih dari 140% secara year to date, dan jika teman-teman beli ARTO sejak awal 2020, maka saat ini teman-teman sudah menikmati kenaikan lebih dari 2000%. Saya sendiri kurang update, jadi tidak memiliki saham ARTO. Video ini juga sebenarnya sedikit terlambat, karena baru saya buat sekarang saat harganya sudah naik banyak. Tapi jika saya disuruh pilih antara BRIS atau ARTO, maka saya lebih suka prospek dari ARTO. Bahkan bukan tidak mungkin Bank Jago suatu saat atau sebentar lagi akan menjadi salah satu bank besar yang setara dengan Big Four Bank seperti BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Disclaimer, video ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengajak untuk membeli saham ARTO. Saya hanya share ide dan informasi saja. Boleh setuju, boleh tidak. Keputusan investasi ada di masing-masing investor. Bank Jago yang sebelumnya bernama Bank Artos adalah bank yang baru saja diakuisisi sebesar 22% oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, pemilik GoPay yang juga bagian dari Gojek. Jika teman-teman amati, semakin kesini startup terutama yang berada di ekosistem fintech seperti Gojek, Tokopedia hingga Shopee, pelan-pelan mulai menjadi bank berbasis digital. Artinya entah dari awal disengaja atau tidak, bisnis mereka memungkinkan untuk menjadi bisnis bank ke depan. Di video ini saya tidak akan bicara fundamental karena kinerja keuangan masih jelek saat ini. Kita bicara potensi ke depan saja. Buat teman-teman garis keras fundamental, terutama yang masih pemula belajar jadi value investor, sebaiknya mulai melihat sebuah saham dari segala sisi. Tidak semua saham bisa dianalisa dengan hitung-hitungan intrinsic value. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti banyak analis Wall Street yang dulu suka menghina Tesla di awal-awal saat kinerjanya masih belum jelas. Coba perhatikan ketika teman-teman menggunakan aplikasi Gojek. Teman-teman pasti akan deposit sejumlah uang ke aplikasi GoPay untuk membayar segala layanan seperti Gojek, GoFood, beli pulsa, hingga bayar tagihan kan? Nah, daripada teman-teman sibuk top up saldo dari bank ke GoPay yang kena biaya terus-menerus, kenapa teman-teman tidak langsung menggunakan aplikasi GoPay untuk menggantikan peran bank yang sejauh ini hanya berfungsi untuk menyimpan uang? Kesempatan inilah yang diambil oleh Gojek dan Bank Jago. GoPay tidak akan diizinkan OJK untuk beroperasi seperti bank konvensional karena izin mereka sebagai perusahaan fintech. Maka dari itu mereka menggandeng Bank Jago untuk diintegrasikan ke GoPay sehingga suatu saat mereka juga memiliki kapasitas, regulasi, dan perlindungan nasabah yang sama seperti bank-bank konvensional lainnya. Teman-teman masih ingat kasus Alipay yang IPO-nya tiba-tiba dibatalkan? Alipay, bagian dari Alibaba, adalah aplikasi pembayaran terbesar di Cina, seperti GoPay di Indonesia. Kasus ini juga serupa, di mana pemerintah Cina memutuskan untuk menunda IPO Alipay karena mereka melihat bisnis Alipay ini harus diregulasi dengan peraturan perbankan karena Alipay memiliki bisnis yang serupa dengan bank, di mana mereka menyediakan layanan perbankan seperti deposit, transfer uang, investasi, hingga pinjaman. Karena pemerintah Cina melihat potensi masalah yang mungkin bisa terjadi karena nasabah Alipay tidak memiliki perlindungan yang sama dengan nasabah bank konvensional, maka mereka terpaksa menunda IPO dari Alipay. Kerjasama antara Gojek dan Bank Jago merupakan langkah yang sangat tepat, terutama dari segi regulasi dan kepercayaan nasabah. Apalagi gosipnya Gojek akan segera melakukan IPO. Pihak Gojek pasti tidak ingin mengalami kendala yang sama dengan Alipay. Makanya sebelum IPO mereka menggandeng Bank Jago. Komposisi pemegang saham sebagai berikut. Ini data yang saya ambil dari Stockbit. PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia memiliki kepemilikan paling besar dengan 37,65%. Welltrack Technology Limited dengan 13,35%, PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay dengan 22,16%, dan masyarakat dengan 26,84%. Bank Jago dipimpin oleh Karim Indra Gupta Siregar sebagai Presiden Direktur dan Jerry Eng sebagai Presiden Komisaris. Karim Indra Gupta Siregar adalah salah satu mantan Direktur Bank BTPN, sedangkan Jerry Eng yang juga pemilik dari PT Metamorphosis Indonesia, pemilik terbesar Bank Jago, adalah orang lama yang sudah berpengalaman di industri perbankan. Beliau sempat menduduki jabatan tinggi di bank-bank besar seperti Danamon, BCA, BTPN, dan sempat menjabat sebagai Deputi Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional di tahun 2000-an. Sebagian besar jajaran direksi Bank Jago adalah mantan dari Bank BTPN. Poin penting yang teman-teman harus tahu adalah model bisnis dari kolaborasi Bank Jago dengan Gojek ke depan. Ini hanya pendapat saya, Tapi Bank Jago berpotensi besar mendisrupsi bank-bank buku 4 seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.
Sedangkan Bank Jago saat ini sudah masuk ke kategori bank buku 2. Jangan kaget jika 5 tahun ke depan Bank Jago sudah naik menjadi bank buku 4. Bank konvensional selama ini terlihat perkasa dengan aset mereka yang berukuran jumbo dan cabang di mana-mana. Tapi di era digital saat ini, di mana orang-orang bisa bertransaksi di mana saja menggunakan internet, justru aset yang terlalu besar bisa menjadi beban jika pendapatan tidak bisa bertumbuh. Belum gaji karyawan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti sewa gedung dan maintenance. Bank digital di lain pihak memiliki aset yang jauh lebih kecil karena mereka tidak perlu bikin cabang di mana-mana dan hanya menggunakan aplikasi dan internet. Jumlah tenaga kerja juga jauh lebih sedikit karena sekarang sudah zamannya AI atau Artificial Intelligence. Dengan kata lain, bank digital memiliki pengeluaran operasional yang jauh lebih kecil, tapi memiliki potensi pasar dan fasilitas yang jauh lebih inovatif daripada bank konvensional. Selama ini, aplikasi Gojek dan GoPay kita gunakan sehari-hari untuk memesan ojol, memesan GoFood, bayar tagihan, beli tiket, dan berbagai macam layanan lainnya. Kita tinggal top up ke saldo GoPay kita dan beres, semua bisa kita beli lewat satu aplikasi. Rata-rata kita akan dikenakan biaya beberapa rupiah untuk top up, misalnya dari BCA ke saldo GoPay. Tidak terasa, tapi tinggal dikali saja berapa kali dalam sebulan kita melakukan aktivitas top up dari bank kita ke saldo GoPay. Sejauh ini, GoPay memberikan limit jumlah saldo di mana akun yang belum terverifikasi maksimal hanya bisa 2 juta per bulan di GoPay. Sedangkan untuk akun yang terverifikasi maksimal adalah 20 juta per bulan. Dengan kerjasama dengan Bank Jago ke depan, semua nasabah GoPay bisa mengintegrasikan rekening tabungan di Bank Jago dengan GoPay langsung. Jadi kita tidak perlu bolak-balik top up antar bank. Nasabah juga akan semakin tenang menyimpan uang di GoPay karena perlindungan regulasi seperti kita menyimpan uang di bank-bank konvensional. Beda dengan sebelumnya saat kita menyimpan saldo di GoPay, kita pasti masih was-was dengan dana mengendap tersebut. Ini adalah ancaman bagi bank-bank seperti BCA, Mandiri, hingga BRI, khususnya BRI dan BNI, di mana mereka berebut pasar yang sama, yaitu kaum milenial dan UMKM yang paling sering menggunakan layanan GoPay. Salah satu rencana Bank Jago adalah memberikan fasilitas pinjaman kepada para UMKM seperti yang bisa teman-teman baca pada artikel ini. Sebenarnya Bank BCA, BRI, dan lain-lain juga sudah mulai mengembangkan bank digital mereka sendiri dengan pangsa pasar milenial. Tapi jika mereka tidak bisa menyaingi fasilitas yang diberikan Gojek, saya rasa tidak akan banyak berkembang. Jadi dengan bergabungnya Bank Jago ke dalam ekosistem Gojek, ke depan nasabah akan bisa melakukan semua aktivitas perbankan konvensional seperti menabung, menyimpan uang, mengajukan kredit, investasi, dan sebagainya. Plus, nasabah juga bisa menikmati kemudahan fasilitas dari Gojek. Tidak menutup kemungkinan bahwa Gojek juga akan menambah layanan sekuritas online di mana teman-teman juga bisa membeli aset investasi seperti reksadana, saham, hingga cryptocurrency dalam satu aplikasi. Kemungkinan tidak terbatas teman-teman. Ini adalah perusahaan yang bisa mendisrupsi banyak industri. Sejauh ini, bank-bank besar tidak memiliki fasilitas yang selengkap GoPay. Bank hanya digunakan untuk menyimpan uang dan transfer dana. Kita jelas tidak bisa memesan ojol atau memesan makanan melalui aplikasi m-banking bank kita. Kita juga pasti repot dengan transfer antar bank yang rekeningnya bermacam-macam. Jika ada sebuah aplikasi yang bisa melakukan segalanya seperti Gojek ini, calon nasabah baru khususnya kaum milenial yang jumlahnya terus bertumbuh, termasuk nasabah lama seperti saya, pasti akan lebih memilih untuk menggunakan Bank Jago dan Gojek untuk segala aktivitas keuangan sehari-hari. Kita juga belum membahas mengenai AI dan data yang pasti akan dimaksimalkan oleh pihak Gojek. Dengan teknologi AI dan database yang dimiliki Gojek, mereka bisa menawarkan kredit dengan menganalisa kebiasaan belanja dan transaksi GoPay kita. Potensi ke depan saya rasa sangat besar, teman-teman. Jika ini benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI akan tergerus sekali pasarnya. Mungkin mereka hanya akan kebagian nasabah-nasabah kelas BUMN dan corporate. Revenue mereka pasti lama-lama akan tergerus. Kehadiran perusahaan-perusahaan baru yang berbasis teknologi, khususnya di luar negeri, sudah banyak membuat industri-industri lama terdisrupsi. Teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya pasti tahu kalau saya juga invest ke saham-saham teknologi di US. Saya banyak melihat kasus saham-saham yang asalnya raksasa, kini tiba-tiba terganti dengan saham-saham kecil yang berbasis teknologi. Contohnya ada ExxonMobil yang dikeluarkan dari indeks Dow Jones setelah menjadi penghuni tetap selama 92 tahun. Saya juga melihat potensi disrupsi yang sama dengan industri perbankan di Indonesia, walaupun saat ini mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini.
Gerakan menuju bank digital bukan hanya Gojek dan Bank Jago saja. Bahkan Starbucks sebenarnya pelan-pelan sudah mulai masuk ke bisnis perbankan. Jumlah uang idle yang ada di aplikasi customer Starbucks sudah seperti dana pihak ketiga di bank. Kasus Starbucks ini hampir mirip dengan bisnis McDonald's yang bisnis utamanya beralih dari jualan burger menjadi juragan properti. Selain Bank Jago, ada beberapa bank lain yang bertransformasi menjadi bank digital, seperti Bank Net Syariah kode BANK atau Bank, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi yang berganti nama menjadi SeaBank Indonesia yang bekerja sama dengan Shopee. Teman-teman bisa mengamati pola perubahan bisnis di sektor perbankan saat ini. Startup yang asalnya berbisnis layanan ojol hingga e-commerce seperti Gojek, Shopee hingga Tokopedia, tampaknya sekarang pelan-pelan mulai merambah bisnis perbankan secara digital. Kembali ke nasib bank konvensional tadi, beberapa bulan belakangan saya mulai mengamati bahwa selain kehadiran bank digital, potensi masalah bagi bank konvensional juga datang dari potensi berkurangnya nasabah yang menempatkan dana mereka di bank. Saya bisa saja salah, jadi teman-teman jangan merasa takut karena melihat video ini. Ini hanya opini pribadi saja, tapi pendapatan dari bank adalah dari selisih bunga yang diberikan dari dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito, dan dari bunga yang didapatkan dari kredit yang disalurkan. Jadi bank bisa terus berjalan selama dana pihak ketiga lancar dan selalu bertumbuh. Nah, masalahnya jika semakin lama orang semakin melek keuangan, orang-orang akan lebih memilih untuk menabung di saham dan reksadana daripada hanya menyimpan uang mereka di bank. Kedepan pasti akan semakin banyak orang yang lebih suka menabung saham Bank BBRI di mana bisa mendapatkan kenaikan harga saham dan sekaligus mendapatkan dividen. Seperti yang kita tahu, bunga deposito sangat rendah dan terus turun, belum lagi kena pajak. Jika nasabah lebih memilih untuk membeli saham Bank BRI daripada menabung di rekening BRI, lama-lama Bank BRI sendiri akan kekurangan dana yang bisa diolah untuk disalurkan kembali menjadi kredit. Jika orang-orang lebih memilih untuk menarik tabungan dan deposito mereka untuk berinvestasi di saham dan reksadana, maka jelas ini akan menjadi masalah tersendiri bagi bank konvensional. Sekali lagi, ini hanya opini saja, karena saya juga bisa saja salah memahami bisnis bank konvensional. Saya tidak bisa bilang sekarang bahwa investasi di saham-saham BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sudah tidak layak. Sejauh ini saham dan bisnis mereka masih sehat dan bertumbuh. Tinggal kita lihat saja manuver bisnis dari bank-bank besar ini menghadapi kompetitor jenis baru dalam industri perbankan. Video ini bukan bertujuan untuk mengajak teman-teman membeli sahamnya Bank Jago. Gunakan segala informasi ini untuk menambah pengetahuan dan sebagai pelengkap untuk keputusan investasi teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.